Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Gusti Aulia dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 195110007 Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Tina Sri Sumartini, MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan menampilkan simulasi mengajar matematika dengan menggunakan metode daring dan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Apa sih strategi ekspositori itu? Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori cenderung menekankan penyampaian informasi yang bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Tujuan dari strategi pembelajaran ekspositori ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk peserta didik itu seperti informasi-informasi yang berkaitan dengan sains, matematika, kajian sosial, kesehatan, keselamatan, dan lain-lain yang sering dapat dilakukan secara efisien dan efektif dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Langkah-langkah pembelajaran dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut. Pada tahap pendahuluan, pendidik menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Lalu, pada tahap penyajian atas materi, pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian, dilanjutkan dengan demonstrasi untuk memperjelas materi yang disajikan dan diakhiri dengan penyampaian latihan. Yang ketiga, pada tahap penutup, pendidik melaksanakan evaluasi berupa tes dan kegiatan tindak lanjut seperti penugasan dalam rangka perbaikan dan pemantapan atau pendalaman materi. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang faktorisasi suku aljabar yang terdiri dari pengertian koefisien, variabel, konstanta, dan suku, lalu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, lalu perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar. Nah, di kelas 8 Anda sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk aljabar. Selain itu, kalian juga harus menguasai materi tentang KPK dari dua bilangan atau lebih dan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Lalu, sebelum mempelajari faktorisasi suku aljabar, di sini Ibu ingatkan kembali istilah-istilah yang terdapat pada bentuk aljabar, yaitu pengertian koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Untuk koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Lalu, variabel yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta yaitu suatu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Lalu, yang keempat yaitu suku. Suku yaitu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Lalu kita akan melanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh soalnya yang pertama yaitu tentukan hasil penjumlahan dari 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Untuk penyelesaiannya yaitu 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 ditambah x kuadrat ditambah 3 ditambah 4x dikurangi 3. Maka akan menghasilkan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5
ditambah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3. Lalu kita kelompokkan suku-suku sejenisnya, yaitu 3X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4X ditambah 5 dikurangi 3. Lalu kita melakukan sifat distributif, yaitu 3 ditambah 1 dikali X kuadrat, karena 3X kuadrat ditambah X kuadrat. Lalu ditambah negatif 2 ditambah 4 dikali X ditambah 5 dikurang. Maka hasilnya 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Jadi hasil penjumlahan dari 3X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5 dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3, yaitu 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan hasil pengurangan dari 4Y kuadrat dikurangi 3Y ditambah 2 dari 2 dikali 5Y kuadrat dikurangi 3. Untuk penyelesaiannya yaitu 2 dikali 5Y kuadrat dikurangi 3 dikurangi 4Y kuadrat dikurangi 3Y ditambah 2. Maka 2 dikali 5Y kuadrat menghasilkan 10Y kuadrat. Lalu 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6 dikurangi negatif dikali 4Y kuadrat menghasilkan negatif 4Y kuadrat. Lalu negatif dikali negatif 3Y menghasilkan positif 3Y. Lalu negatif dikali positif 2 menghasilkan negatif 2, sehingga 10Y kuadrat dikurangi 6 dikurangi 4Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 2. Lalu kita langsung saja ke sifat distributifnya, yaitu 10 dikurangi 4 dikali Y kuadrat ditambah 3Y ditambah negatif 6 dikurangi 2. Maka menghasilkan 6Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 8. Jadi 4Y kuadrat dikurangi 3Y ditambah 2 dari 2 dikali 5Y kuadrat dikurangi 3, yaitu 6Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 8. Lalu di sini langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Perkalian suku 2 AX ditambah B dengan skalar atau bilangan K dinyatakan sebagai berikut. K dikali AX ditambah B sama dengan KAX ditambah KB. Sebagai contoh, berikut hasil pembelajaran bentuk perkalian dari 2 dikali 3X dikurangi 3, yakni 2 dikali 3Y ditambah 2 dikali negatif Y, maka menghasilkan 6X dikurangi 2Y. Jadi bentuk perkalian dari 2 dikali 3X dikurangi Y menghasilkan 6X dikurangi 2Y. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. A yaitu 2 dikali X ditambah 4 dan B negatif 3 dikali A dikurangi 2B. Untuk penyelesaiannya yaitu A 2X 2 dikali X ditambah 4, lalu 2 dikali X menghasilkan 2X dan 2 dikali 4 menghasilkan 8. Jadi hasil perkalian dari 2 dikali X ditambah 4 yaitu 2X tambah 8. Untuk yang B negatif 3 dikali A itu menjadi negatif 3A. Lalu negatif 3 dikali negatif 2B menghasilkan positif 6B. Maka hasil perkalian dari negatif 3 dikali A dikurangi 2B menghasilkan negatif 3A ditambah 6B. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dapat segera bertemu di sekolah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.